Perkenalkan, nama saya Sadila. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar 2 perancangan arsitektur 1 dengan judul kafetaria. Di sini saya akan membacakan yang pertama adalah TOR. Tugas besar 2 perancangan arsitektur 1 dalam rangka pengenalan lingkungan kampus sebagai pembelajaran awal perancangan. Salah satu standar lingkungan kampus adalah merancang ruang bersama bagi mahasiswa, yaitu kafetaria kampus. Kawasan kafetaria berada dalam kawasan kampus UPR. Untuk mendukung hal tersebut, pihak fakultas berkeinginan membangun kafetaria dengan kelengkapan antara lain taman, ruang makan, ruang saji, kasir yang dapat juga digunakan untuk tempat santai dan berdiskusi mahasiswa. Konsep kafeteria sebagai sarana sosial, santai, dan edukasi dengan konteks memadukan teknologi material dan penguasaan struktur desain. Tugas: rencanakan kafetaria kampus yang memadukan suasana santai dan kebersamaan dalam ruang makan dan dapat dimanfaatkan untuk ruang diskusi dan santai. Tahap pekerjaan: wajib membuat sketsa ide, ekspresikan bentukan grafis dwimatra dan modal trimatra desain grafis. Selanjutnya saya akan membacakan studi literatur. Yang pertama, kafetaria. Arti kata kafetaria dalam bahasa Inggris dalam bahasa Indonesia KB, kafetaria restoran di mana para pembeli melayani sendiri. Yang kedua, kantin. Sementara itu menurut Depkes RI 2003, kantin adalah tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya sebagai fasilitas umum. Keberadaan kantin juga digunakan sebagai tempat bertemunya masyarakat dalam organisasi maupun luar organisasi tersebut. Dalam hal ini, mahasiswa maupun karyawan yang berada di lingkungan kampus, kantin atau kantin di berbagai negara digunakan sebagai istilah yang menggambarkan tempat makan yang lebih sederhana daripada kafeteria dengan sajian menu. Cenderung lebih sederhana. Selain itu, harga makanan di kantin juga lebih murah dibandingkan jenis restoran lainnya. Tak jarang makanan yang tersedia di tempat makan ini sudah mendapatkan subsidi dari organisasi sehingga harganya akan jauh lebih murah dibandingkan di luar. Yang ketiga, kampus. Kampus adalah daerah lingkungan bangunan utama perguruan tinggi, universitas, akademik, tempat semua kegiatan belajar mengajar dan administrasi berlangsung. Keempat, fungsi. Fungsi dari kafeteria yang pertama membantu pertumbuhan dan kesehatan mahasiswa dengan jalan menyediakan makanan yang sehat, bergizi, dan praktis. Yang kedua, mendorong siswa untuk memilih makanan yang cukup dan seimbang. Yang ketiga, untuk memberikan pelajaran sosial kepada mahasiswa. Yang keempat, memberikan bantuan dalam mengerjakan ilmu gizi secara tidak langsung. Berikutnya, tujuan. Kantin menjadi salah satu fasilitas penting bagi para mahasiswa UPR. Selain menjadi tempat beristirahat untuk mengisi perut yang kelaparan setelah kuliah, kantin pun menjadi tempat berkegiatan mahasiswa seperti rapat dan acara himpunan, mengerjakan tugas, bahkan untuk duduk-duduk sekedar mengisi waktu kosong di antara jadwal kuliah. Berikutnya, kesimpulan. Kantin hampir selalu ada di tiap universitas di Indonesia. Biasanya kantin menjadi tempat berkumpul bagi para mahasiswa. Pesan ambil, bayar, duduk mungkin merupakan prinsip para pengguna fasilitas kantin. Kebanyakan mahasiswa menganggap penting kantin sebagai tempat bersosialisasi dan tempat berkumpulnya seluruh angkatan. Kantin akan sangat bermanfaat bila dibangun di kawasan kampus. Kantin juga menjadi penunjang bagi mahasiswa dalam bersosialisasi dan untuk mengisi waktu luang. Berikutnya saya membacakan studi preseden. Yang pertama, kantin kampus. Di universitas maupun sekolah, kantin adalah fasilitas yang harus ada kehadiran tempat makan ini dapat membantu pertumbuhan dan kesehatan mahasiswa dan pelajarnya karena makanan yang disajikan lebih sehat, bergizi, dan juga praktis dibandingkan membeli di luar. Membeli makanan di kantin sekolah juga dapat menjadi salah satu cara agar para mahasiswa atau
mahasiswi menjalin interaksi dan berdiskusi. Berikutnya kantin fasilitas publik. Berbagai fasilitas publik seperti terminal, stasiun, perpustakaan, dan sebagainya juga memiliki kantin yang digunakan untuk pengunjung atau pegawai. Area ini bisa menjadi alternatif para tamu yang datang saat jam makan siang atau sebagai tempat menunggu selain ruang tunggu. Syarat kantin yang baik. Yang pertama dari sisi bangunan. Kantin yang baik haruslah memiliki bangunan yang kokoh, kuat, dan permanen untuk memudahkan arus pengunjung maupun makanan yang akan disajikan, maka ruangan harus ditata sesuai fungsinya. Yang kedua, konstruksi. Lantai area ini haruslah memiliki material yang kedap air, rata, tidak licin, kering, dan bersih. Kemudian dindingnya memiliki permukaan yang rata dan mudah dibersihkan. Ventilasi juga harus diatur supaya bisa mengatur pergerakan udara, sinar matahari, serta dapat menghasilkan bau, debu, dan asap. Hal ini membuat udara jadi lebih bersih dan sehat. Yang ketiga, fasilitas sanitasi. Kualitas air bersih juga harus memenuhi syarat fisik seperti tidak berbau, tidak berasa, tidak berwarna. Selain itu, pastikan persediaan air dalam jumlahnya cukup memadai untuk seluruh kegiatan, dan seluruh sebaiknya tersebut dari bahan kedap air dan dibuat dalam sistem tertutup. Yang keempat, fasilitas pendukung. Berikut ini fasilitas pendukung yang harus ada pada sebuah kantin. Pertama, dapur yang bersih. Dua, ruang makanan yang sudah dilengkapi peralatan makan standar. Yang ketiga, toilet bersih yang di dalamnya terdapat WC, petukaran dan peturasan dan bak air. Keempat, tempat sampah. Yang kelima, tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan air mengalir, sabun cuci tangan, baik penampungan. Yang keenam, tempat mencuci peralatan bagi pedagang atau pihak pengelola. Yang ketujuh, tempat penyimpangan air bersih dan air. Berikutnya tips mendesain kantin biar suasana makan lebih menyenangkan. Yang pertama, sediakan ruang yang cukup untuk mobilitas. Yang kedua, gunakan lantai anti-lip. Yang ketiga, pastikan peralatan yang memadai. Yang keempat, fokus pada warna dan pencahayaan. Yang kelima, pilih furnitur yang sesuai. Berikut lanjut ke studi banding. Di sini saya mengambil 3 contoh bangunan. Yang pertama, bangunan ini terbuat dari bangunan bekas penyimpanan batu bata dari tahun 70-an. Sebagai akibatnya kantin hanya berbentuk volume kubik sederhana tanpa merubah bentuk awal karena persyaratan fungsional. Lantai dasar terdapat kantin dengan dapur dan ruang makan VIP terpisah, dan lantai pertama tersedia dari ruang multifungsi yang dapat digunakan untuk bermain tenis meja dan untuk mengadakan perkuliahan. Bangunan ini terbuat dari material utama fasad batu berlubang, bentuk balok, warna coklat muda, bidang persegi panjang. Berikut gubahannya. Yang kedua, proyek renovasi dan penambahan kompleks ini mengubah kafeteria perguruan tinggi dari tradisional dan food court kecil menjadi aula makanan dan ruang pertemuan pusat yang dipenuhi cahaya dinamis. Mengadakan kafeteria yang ada melalui konstruksi baru dan konfigurasi ulang dari ruang-ruang yang ada. Material utamanya kaca dan beton. Berbentuk balok, warna putih, bidang persegi panjang. Ini berikut gubahannya. Nomor 3, bangunan ini dari kerangka baja dan beton, atap yang terinspirasi dari
origami untuk membawa proyek yang dinamis. Origami menekankan imajinasi, kreativitas, dan kecerdikan tertentu. Bentuk atap memainkan peran utama dalam cara anak-anak melihat bangunan. Material utamanya baja dan beton, bentuk balok, warna hijau dan putih, bidang persegi panjang. Berikut gubahannya. Selanjutnya saya akan presentasikan data existing saya. Pertama, analisa tapak. Analisa tapak berada di Jalan Hendri Timang, tepatnya di samping program studi PGSD dan di depan Fakultas Ekonomi. Kedua, luas area panjang 30 meter dan lebar 20 meter. Nama bangunan kafeteria atau kantin mahasiswa. Fungsi, sebuah ruangan dalam sebuah gedung atau di luar umum yang dapat digunakan pengunjung untuk makan, baik makanan yang dibawa sendiri maupun yang dibeli di tempat. Kondisi lahan relatif datar, berumput, dan tanah gambut. Berikut gambar site-nya. Analisa lingkungan, bagian utara Jalan Hendri Timang, Fakultas Ekonomi. Bagian selatan perpohonan dan perumahan dosen. Bagian barat program studi PGSD. Bagian timur Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan kali atau drainase, kali besar. Bagian barat laut Gereja Mahanaim UPR. Yang bagian timur laut koperasi dan aula. Keistimewaan tapak alami yang terbuat alami, kontur relatif datar, terdapat pohon, kali atau drainase, berumput. Yang buatan sudah tersedia jaringan listrik, kedua telepon atau wifi, yang ketiga PDAM dan drainase. Berikutnya panca indera. Tingkat kebisingan tinggi berasal dari Jalan Hendri Timang dan aktivitas mahasiswa. Yang kedua, visual cukup baik dari jalan raya, depan, belakang, kiri, dan kanan site. Yang ketiga, site dikelilingi oleh lahan kosong, kali atau drainase, perpohonan, fakultas atau ruang mahasiswa, dan jaringan listrik. Berikutnya sirkulasi. Yang pertama, tingkat kepadatan kendaraan tinggi dan dari Jalan Hendri Timang. Yang kedua, terjadi kepadatan kendaraan pada jam-jam tertentu. Yang ketiga, sirkulasi dua arah. Yang keempat, terdapat jalur pedestrian. Berikutnya, utilitas. Tersedia jaringan listrik, jaringan telepon, atau wifi, yang ketiga PDAM, yang keempat drainase, yang kelima vegetasi berupa pohon. Berikut ada beberapa foto dari site yang saya ambil di dekat Fakultas PGSD. Selanjutnya di sini ada analisa tata lingkungan. Site saya ada di sini di dekat Fakultas PGSD dan Fakultas Ekonomi Bisnis. Bagian utara terdapat Fakultas Ekonomi. Bagian sini ada koperasi mahasiswa dan aula, dan di sini ada Gereja Mahanaim UPR, dan sini ada Fakultas PGSD, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan di sini ada perumahan dosen. Di sini saya akan mempresentasikan analisa sirkulasi. Yang pertama, lebar jalan untuk masuk ke dalam site memadai dan mudah dicapai. Yang kedua, kondisi jalan baik. Yang ketiga, arus lalu lintas lancar dan berjalan dengan baik. Yang keempat, adanya aktivitas mahasiswa di sekitar site ataupun di dalam site, yaitu melakukan berdiskusi dan mengerjakan tugas. Yang kelima, terjadi kepadatan kendaraan pada jam-jam tertentu karena lokasi site berada di kawasan kampus. Sini saya membuat titik utama atau masuk arah sirkulasi dalam site. Dan ini adalah sebagai penanda akses masuk atau keluar dari dalam site. Ini berbentuk talawang atau tameng.
Dan saya membuat jalur pedestrian untuk pejalan kaki di dalam site. Analisa utilitas, keterangan jaringan utilitas yang ada di sekitar site maupun yang ada di dalam site antara lain jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan drainase. Ini saya menambahkan drainase di bagian pinggir, bagian pinggir site, dan menambahkan jaringan atau lampu di bagian pedestrian site. Analisa tata hijau. Keterangan yang pertama, di sekitar site terdapat beberapa jenis pohon. Yang kedua, di dalam site memiliki vegetasi yang kurang sehingga perlu adanya penambahan vegetasi pada bagian-bagian tertentu. Sini saya menambahkan pohon palem, pohon pucuk merah, dan pohon melati Jepang. Berikutnya, 3 alternatif konsep desain. Berikut inilah 3 alternatif konsep desain saya. Yang pertama, dari bentuk lauk dipotong menjadi 2, lalu bagian bawah ditaruh di bagian atas dari atas lauk, dan terus seperti ini lah beban massa, dan ini hasil akhirnya. Yang kedua, dari bentuk talawang dipotong bagian ujung atas dan ujung bawah, lalu dipotong bagian perempatan tengah, atas dan bawah, lalu bagian bawah ditaruh di bagian atas talawang yang sudah dipotong ini tadi, taruh sini. Ini beban massanya, dan ini bentuk hasil akhirnya. Yang ketiga, dari bentuk roti, lalu diambil, dipotong tengah-tengahnya menjadi segitiga, dan menjadi seperti ini beban massanya, dan ini hasil akhirnya. Lanjut, konsep bentuk yang saya ambil dari konsep bentuk kafeteria saya adalah dari bentuk roti ini, lalu menjadi potong tengah-tengahnya segitiga ini, lalu menjadi seperti ini. Beban massanya bisa dilihat, lalu hasil akhirnya seperti ini. Dan ini denah saya. Untuk bagian A ada kasir, bagian B dapur, C WC untuk karyawan, D WC umum, E ada ruang makan, F private room, G outdoor, dan H outdoor lagi. Jadi banyak di luar. Lanjut, potongan. Berikut potongan saya. Sini saya menggunakan potongan AA. Untuk rangka atap, menggunakan rangka atap baja. Di sini saya menggunakan atap lengkung galvalum. Bagian balok, plafon, keramik, batu belah, batu kosong. Ini potongan BB. Lanjut, tampak. Ini tampak depan, tampak belakang, tampak samping kiri, tampak samping kanan. Lanjut, sheet plan. A kafeteria, B Jalan Hendri Tiemang, C PGSD, D Fakultas Ekonomi dan Bisnis, F ada Gereja Mahanaim UPR, dan G Koperasi Mahasiswa. Ini bagi sheet plan saya. Dan ini ada kali atau drainase besar. Lanjut, detail arsitektur. Bagian detail arsitektur saya
Ini saya terdapat tameng atau tolawong sebagai penghias bangunan dari tampak depan. Adanya kayu balok besar miring-miring sebagai tiang atau agar terlihat sangat arsitektur dan sebagai keestetikan bangunan dari tampak depan. Terdapat pintu kaca di bagian depan pintu utama agar bangunan terlihat modern. Menggunakan atap lengkung galvalum, fungsinya agar terlihat seperti bangunan modern. Seperti ini lengkungannya. Penambahan motif ukiran kayu khas Dayak di bagian atap tengah depan. Lanjut, sebelahnya ada gambar situasi. Berikut gambar situasi saya. Ini ada pohon-pohon. Ini kafetarianya. Ini ada situasi gerbang utama sebagai akses masuk keluar site. Lanjut, perspektif eksterior. Ini saya mengambil dari bagian ruang makan. Lanjut, ada perspektif eksterior. Saya menggunakan perspektif mata burung. Lihat, ya. Mungkin itu saja yang saya presentasikan dari penyajian tugas besar 2 perancangan arsitektur 1. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Selamat siang.